padanya kita berserah atas semua urusan di dunia. Hidup penuh dengan perjuangan, jangan sampai kita terlena akan semua yang ada. Itu semua hanya cobaan. Hanya padanya kita berserah atas semua urusan di dunia. Serahkanlah segala urusanmu, serahkan kepada Tuhanmu. Dia yang mengatur semuanya agar hati kita menjadi tenang. Hidup penuh dengan perjuangan. Jangan sampai kita terlena akan semua yang ada. Itu semua hanya cobaan. Serahkanlah segala urusanmu, serahkan kepada Tuhanmu. Dia yang mengatur semuanya agar hati kita menjadi tenang. Hanya padanya kita berserah. Jumpa kembali di MDD Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan teman-teman dengan temanya, percaya Tuhan adalah melakukan firman dengan pikiran dan perasaan serta kehendaknya. Nah, di sini kalau bicara percaya yang benar, teman, taat yang benar, ya ini ya seperti ini, teman. Jadi bagaimana kita melakukan firman itu tidak hanya dengan pikiran, perasaan, kehendak kita sendiri, tapi kita melakukan firman itu dengan dasar pikiran apa? Pikiran, perasaan dan kehendak Tuhan. Bedanya teman-teman, apabila contoh seperti cerita di kitab Matius, orang kaya yang sukar sekali masuk surga, teman. Itu karena orang kaya itu bukan tidak melakukan kebaikan, teman. Orang kaya itu adalah orang saleh gitu, atau mungkin kalau perempuannya disebutnya saleha gitu, yang memang melakukan firman Tuhan, teman. Tapi melakukan firman Tuhan dasarnya itu dari pikiran, perasaan, kehendak sendiri. Dan waktu itu zamannya si orang kaya tersebut adalah kitab suci itu disebutnya kitab Taurat, teman. Sehingga orang muda yang kaya tersebut bukan tidak melakukan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan dan masuk kategorinya orang baik, teman. Dari ukuran standar dunia, ya orang muda yang kaya ini orang baik gitu, melakukan firman cuman dengan standar kitab Taurat. Di mana kitab Taurat itu lebih bicara ke teori-teori rohani, lebih bicara dari teologi gitu. Jadi akhirnya perintah peraturan Tuhan, ya firman Tuhan itu kadang-kadang terlalu baku, terlalu kaku gitu, terlalu hukum. Nah, kenapa? Karena balik lagi ya memang diterjemahkan dengan 100% apa yang ditulis oleh firman tersebut gitu.
Nah itu jadi akhirnya yang timbul itu ya hanya pikiran perasaan kehendaknya si manusia yang membaca teori firman tadi. Jadi ya kembali lagi itu yang disebut apa, firman Tuhannya itu bentuknya tulisan gitu. Jadi firman Tuhan itu bentuknya logos, tertulis cuma sesuai dengan apa yang ditulis aja gitu. Nah sedangkan kita bicara kalau zaman sekarang gitu, dengan adanya kita perjanjian baru gitu, bagaimana sekarang kita mesti menghidupkan firman Tuhan itu dengan apa, pikiran perasaan kehendak Tuhan, teman. Pikiran perasaan kehendak Tuhan itu sejak Nabi Isa diutus oleh Tuhan Allah memberitakan kebenaran firman kepada kita semua gitu, kepada manusia semua gitu, bukan cuma orang Nasrani. Ya Tuhan Allah membekali Nabi Isa itu dengan rohnya Tuhan Allah gitu. Rohnya Tuhan Allah ditaruh di dalam Nabi Isa, sehingga pengenalan pengertian akan firman Tuhan lebih sesuai dengan pikiran perasaan kehendaknya Tuhan sendiri, teman. Karena ada roh Tuhan di dalam Nabi Isa, sehingga waktu Nabi Isa menerima pengajaran perintah peraturan firman Tuhan dari Tuhan Allah, otomatis ditangkap oleh si roh Tuhan tadi, teman. Sehingga waktu keluar dari mulut Nabi Isa itu ya keluarnya itu sesuai dengan pikiran perasaan kehendaknya Tuhan gitu. Karena ada roh Tuhan yang mengendalikan ya perintah peraturan firman Tuhan yang tersebut gitu. Nah teman-teman mesti tahu gitu bahwa zaman sekarang Nabi Isa katakan bahwa semua orang, firman Tuhan katakan, Tuhan Allah katakan bahwa semua manusia itu mengandung unsur roh Tuhan, teman. Jadi bukan cuma Nasrani, kembali lagi, semua manusia itu diberi oleh Tuhan Allah roh Tuhan di dalam rohnya manusia tersebut. Jadi kita mesti tahu bahwa teman-teman, bahwa yang namanya manusia itu adalah satu-satunya makhluk yang istimewa gitu bagi Tuhan Allah. Kenapa? Karena hanya manusia yang diberi ada unsur roh di dalam di luar tubuh dan jiwanya, teman. Tapi kalau bicara makhluk-makhluk hidup yang lain, itu tidak ada, teman. Cuma ada tubuh dan jiwa saja tanpa ada roh gitu. Nah kalau manusia itu karena memang spesial di mata Tuhan, manusia itu ya makhluk, satu-satunya makhluk yang mempunyai 3 unsur tadi, ada tubuh, jiwa dan roh. Cuman sayang, teman, bagi yang belum dalam mengenal firman Tuhan, belum dalam mengerti firman Tuhan, tidak bisa memaknai bahwa di dalam kita itu ada roh kita sendiri. Roh kita adalah roh tempat tinggalnya roh Tuhan. Roh Tuhan itu adalah roh yang dari Tuhan yang diberikan kepada semua manusia di dalam hidup kita. Di mana roh Tuhan itu adalah sumber apa? Kuasa, sumber kekuatan yang dari Tuhan yang diberikan kepada kita. Jadi akhirnya kuasa Tuhan itu yang bisa membuat kita mampu mengerti, teman-teman, mampu mengerti firman Tuhan dan mampu untuk berani, mampu untuk beriman melakukan firman Tuhan, teman-teman. Itu tanpa ada roh Tuhan terlalu sulit, teman-teman, untuk bisa menghidupkan melakukan apa yang Tuhan perintah peraturan dalam firman-Nya. Terlalu sulit karena apa yang diperintah peraturan firman itu umumnya hal yang tidak wajar, teman-teman. Karena hampir semua bertentangan, teman, bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh duniawi gitu. Apa yang dilakukan oleh kehendak, rancangan dan kehendak dunia itu beda sekali, teman, dengan rancangan dan kehendaknya Tuhan itu beda sekali. Jadi teman-teman di sini tadi saya katakan bahwa yang namanya kita melakukan firman Tuhan dari pikiran perasaan kehendak kita sendiri saja sudah kategorinya baik, teman-teman. Harusnya orang-orang dunia, orang-orang yang berkeyakinan, maksudnya orang yang beragama tapi masih duniawi, orang beragama tapi belum mengenal Tuhan pribadi secara benar, belum mengenal firman Tuhan secara benar gitu. Tapi apabila orang dunia dan orang keyakinan ini melakukan, bahkan mungkin orang yang tidak percaya Tuhan tapi melakukan tidak sadar gitu, melakukan melakukan hidup seperti yang diperintah peraturan Tuhan dengan tidak sadar, itu juga sudah masuknya kategori orang baik, teman-teman. Dan kategori orang baik itu tetap masuk surga dalam firman Tuhan, dan Tuhan katakan tetap masuk surga. Cuman apabila kita klasifikasikan masuk surga dalam kondisi menjadi ya warga surga yang
biasa saja teman-teman. Jadi mungkin kalau di dunia, di bumi sekarang ya jadi rakyat jelata gitu, menjadi ya rakyat jelata, jadi penghuni warga surga yang jelata gitu, seolah begitu teman-teman. Nah, sedangkan yang Tuhan inginkan itu bagi kita yang percaya dengan apa? Dengan percaya tapi dengan melakukan firman Tuhan dengan sesuai dengan pikiran perasaan kehendak Tuhan melalui kekuatan roh Tuhan, ya pengertian roh Tuhan dan kekuatan roh Tuhan. Nah, ini yang Tuhan harapkan, tidak hanya menjadi rakyat jelata, tidak menjadi umat surga yang jelata gitu, tapi pengennya Tuhan menjadi timnya Tuhan di dalam kerajaan surga, atau menjadi keluarganya Tuhan di dalam kerajaan surganya Tuhan gitu. Itu orang yang ditugaskan, orang yang diundang, orang yang dipilih, orang yang diharapkan oleh Tuhan itu adalah orang-orang yang bisa hidup masuk menjadi keluarga Tuhan di dalam kerajaan surga, menjadi timnya Tuhan di dalam keluarga surga. Nah, ini orang-orang pilihannya Tuhan, teman-teman. Orang-orang yang harus melakukan firman Tuhan dengan target sempurna, teman. Bukan cuma sekedar baik gitu, cuma tidak melakukan firman Tuhan, tapi harus sempurna. Ya, sempurna adalah melakukan firman Tuhan sesuai dengan pikiran perasaan kehendak Tuhan. Bedanya gitu, makanya judulnya pagi ini saya coba pertajam gitu ya. Percaya Tuhan adalah melakukan firman dengan pikiran dan perasaan serta kehendaknya. Orang Nasrani, katakan benar, orang yang melakukan firman dengan pikiran perasaan kehendaknya adalah orang yang memiliki rema gitu. Jadi bagaimana hidup dengan melakukan firman Tuhan, tapi ya harus dengan ada dorongan yang dari pikiran perasaan kehendak Tuhan tadi, yang harus ada dorongan dari roh Tuhan tadi, teman. Nah, orang Nasrani katakan itu rema gitu, ada dorongan melakukan hidup, melakukan firman dengan pikiran perasaan kehendak Tuhan, yaitu namanya rema. Ya, beda sama cerita di kitab Matius, orang muda yang kaya ya melakukan kebaikan, tapi tetap sebatas ya hanya melakukan kebaikan aja, melakukan kebaikan yang jadi warga surga gitu, bukan tidak. Tapi kan sayang teman-teman, ya karena orang kaya itu ya takut gitu, takut meninggalkan, takut mengikuti Tuhan ya, karena ya hartanya banyak. Firman Tuhan katakan begitu. Nah, jadi kadang-kadang belenggu jerat harta duniawi itu ya akan membuat kita tidak bisa sempurna gitu, tidak bisa masuk ke dalam rancangan kehendak Tuhan, yaitu umumnya gara-gara hal duniawi, teman-teman. Karena memang prinsip dasarnya duniawi bagi Tuhan dan bagi manusia itu beda, teman. Apabila bagi manusia itu kan harta duniawi itu kan kesuksesan duniawi, kebahagiaan duniawi, hal-hal benda-benda duniawi gitu. Ya, semua itu adalah target utamanya manusia, teman, manusia pada umumnya. Tapi kalau targetnya manusia yang sudah mengerti akan kebenaran Tuhan, targetnya kan bukan itu, teman. Target itu adalah keselamatan akhirat, damai sejahtera di akhirat, dan menjadi keluarga Tuhan di dalam kerajaan surga, di dalam kerajaan Allah, di dalam surga gitu. Itu targetnya beda sekali, teman. Jadi memang bertentangan, teman, bertentangan sekali antara kehendaknya manusia dengan kehendaknya Tuhan, itu beda sekali. Kehendak manusia adanya lebih sifatnya daging, dalam arti kata memenuhi nafsu-nafsu duniawi, tapi kalau bicara kehendak Tuhan itu lebih sifatnya keroh gitu. Jadi bagaimana untuk bisa hidup di dalam akhirat kelak. Bedanya di situ, teman. Nah, ini tema ini, teman-teman, dilandasi dengan dari kitab 2 Korintus pasal 5 ayat 11 sampai 21 dan kitab Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Saya coba bacakan dulu, nanti kita kembali masuk ke draft lagi, teman-teman. Jadi kitab 2 Korintus pasal 5 ayat 11 sampai 21, teman-teman. Judul perikopnya, teman-teman, pelayanan untuk pendamaian, pelayanan untuk pendamaian gitu. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang, bagi Allah hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami
supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal lahiriah dan bukan karena batiniah gitu. Nah ini mulai nih teman. Jadi kalau di dalam Tuhan itu ya Tuhan inginkan bahwa kita itu bermegah itu kalau karena hal lahiriah bukan yang batiniah. Tapi orang dunia kan kebalik teman-teman. Lebih sifatnya apa? Di sini dikatakan apa ini kebalik nih, supaya kamu dapat megah karena hal-hal lahiriah dan bukan batinnya. Jadi kebalik teman, kalau orang dunia itu seolah-olah pengennya dimegahkan oleh hal-hal lahiriah gitu, bukan yang batinnya gitu. Kebalik dengan orang-orang yang mencari Tuhan gitu, orang yang mencari Tuhan, mencari kebenaran firman Tuhan, mencari kekekalan, itu kebalik teman. Bagaimana bermegah itu dalam hal batinnya, bukan lahiriah gitu. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih yang dari Tuhan Allah, dari firman Tuhan Allah gitu, yang menguasai kami. Karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Ini cerita Nabi Isa, dan Nabi Isa yang diutus oleh Tuhan Allah untuk menebus kita supaya kita tidak berdosa, sehingga kita bisa ada kemungkinan masuk ke dalam sorga gitu. Dan Nabi Isa telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Nabi Isa yang telah dikorbankan itu, ya hidup dengan melakukan firman Tuhan gitu, yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi Nabi Isa itu dikorbankan teman-teman supaya kita dapat tertebus dari dosanya, dan sekaligus Nabi Isa itu adalah yang bisa mengusulkan kepada Tuhan Allah agar setiap kita ini manusia itu diberi roh Tuhan gitu. Ya kalau di Nasrani sebutnya Roh Kudus atau roh kebenaran itu. Roh Tuhan itu diminta dari Tuhan Allah bagi kita semua teman, bagi manusia kita semua gitu. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Nabi Isa menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Nabi Isa, ia adalah ciptaan baru. Jadi dikatakan kalau Nabi Isa itu, kalau saya umpama dikonversikan ke universal teman, saya sering katakan firman Tuhan, pelaku firman Tuhan teman. Jadi siapa ada di dalam hidup melakukan firman Tuhan, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi orang yang melakukan firman Tuhan adalah ciptaan baru gitu teman-teman. Yang lamanya sudah tidak ada gitu. Dan semuanya itu dari Allah, yang dengan perantaraan Nabi Isa dari perintah dengan firman Tuhannya telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh firman Tuhan, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Tuhan Allah melalui firman Tuhannya, seakan-akan Allah menajari kamu dengan perantaraan kami dalam nama dalam nama Tuhan Allah yang di dalam firman Tuhan tersebut. Ya kami minta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah gitu. Jadi ini kembali lagi, kalau kita melakukan firman Tuhan teman-teman, ya kita oleh karena jasa-jasa dari Nabi Isa tersebut, akhirnya Nabi Isa meninggalkan firman Tuhan ya dalam bentuk kitab suci gitu. Nah ini yang mestinya ya kita akhirnya bisa dibenarkan oleh Tuhan Allah gitu. Jadi kita pelaku firman Tuhan itu akan bisa dibenarkan oleh Tuhan Allah. Ini saya sudah bacakan di kitab 2 Korintus pasal 5 ayat 11 sampai 21 teman-teman. Nah kita lanjut ke kitab Galatia teman-teman. Kitab Galatia pasal 5 ayatnya 16 sampai 26 teman-teman. Judul perikopnya hidup menurut daging atau roh. Judulnya itu, hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging.
karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik daripada Tuhan Allah yang sesuai firman Tuhan Allah, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi pelaku firman itu harusnya seperti ini, teman. Pelaku firman Tuhan itu adalah seharusnya telah menyalibkan daging, maksudnya menyalibkan daging dan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi sudah tidak ada hal-hal rancangan kehendakan untuk hanya sekedar mencari hal-hal duniawi saja, teman-teman. Jadi sudah tidak ada gitu. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki gitu. Jadi ya kembali lagi diingatkan di pasal ini ya, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh gitu. Dan juga ya kembali lagi ya, kita telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi kalau hidup oleh Roh ya, kita sudah harus terhindar dari hawa-hawa nafsu duniawi, teman-teman. Ini saya sudah baca di 2 kitab itu, teman-teman. Coba saya masuk ke draft aja. Dalam kitab 2 Korintus pasal 5 ayat 17, teman-teman. Jadi siapa yang ada hidup dalam melakukan firman Tuhan, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ini jadi cerita siapa yang ada hidup dalam melakukan firman Tuhan. Jadi siapa yang sudah lebih dalam mengenal firman Tuhan, dan siapa yang sudah mampu mengerti firman Tuhan, bahkan siapa yang sudah melakukan firman Tuhan gitu. Ya, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, ini kembali lagi, teman-teman. Pelaku firman itu tinggal tergantung. Yang pelaku firman itu apakah melakukan firman itu dengan pikiran, perasaan, kehendak sendiri, ya, atau melakukan firman Tuhan itu dengan pikiran, perasaan, kehendak Tuhan gitu. Nah, apabila kita melakukan firman Tuhan dengan pikiran, perasaan, kehendak sendiri, ya jadinya seperti orang muda yang kaya. Baik tidak? Ya baik gitu, baik. Cuman ya kembali lagi Tuhan ingatkan, ya kalau orang seperti orang muda yang kaya ini ya akan masuk ke dalam surga sebagai ya warga surga yang jelata gitu, rakyat jelata di dalam surga gitu. Nah, yang Tuhan inginkan itu adalah bagaimana kita menjadi ciptaan baru dengan lahir baru, ya, dengan catatan melakukan firman Tuhan, tapi dengan pikiran, perasaan, kehendak Tuhan, dengan jiwa Tuhan, teman-teman, sehingga bisa masuk ke dalam rancangan kehendak Tuhan, teman-teman. Nah, itulah gunanya Tuhan memberi Roh Tuhan, Roh Kudus, Roh kebenaran kepada kita. Kalau orang teman-teman di Muslim nyebutnya nur gitu. Jadi Tuhan memberikan nur kepada setiap kita ini supaya kita bisa menjadi sempurna. Menjadi sempurna adalah melakukan firman Tuhan dari pikiran, perasaan, kehendak Tuhan, dari jiwanya Tuhan. Nah, kalau kita sudah melakukan firman Tuhan dari jiwanya Tuhan, sebutannya sudah berubah, teman. Bukan kita melakukan firman secara logos, secara tulisan, secara teori rohani, secara teori teologi gitu. Tapi kita melakukan firman Tuhan ya dengan cara rema gitu. Rema itu adalah firman Tuhan, perintah peraturan firman Tuhan yang sesuai dengan pikiran, perasaan, kehendak Tuhan, sesuai dengan jiwa Tuhan, sehingga bisa masuk ke dalam rancangan kehendak Tuhan, teman.
Jadi firmannya boleh sama teman, ayatnya boleh sama dalam kitab yang sama gitu. Tapi apabila pengenalan, pengertian dan melakukan firmannya itu dengan pikiran perasaan kehendak sendiri manusia dibanding dengan pikiran perasaan kehendak Tuhan, ini beda sekali. Hasilnya itu yang satunya firman Tuhan menjadi logos, yang satu firman Tuhan menjadi rema. Nah, yang menjadi rema ini teman-teman yang menyebabkan kita bisa masuk ke dalam kesempurnaan yang Tuhan inginkan gitu, rancang dan kehendaki. Apabila kita masuk ke dalam rancang kehendak Tuhan dalam hal sempurna ini, ya kita akan bukan menjadi rakyat jelata di surga gitu, tapi kita akan menjadi timnya Tuhan di dalam surga. Kita akan menjadi keluarga Tuhan di dalam surga. Nah, ini bedanya teman-teman. Apabila kalau kita sudah lebih mengerti akan firman Tuhan, yang namanya kekal itu kan tidak berbatas teman-teman. Jadi meskipun di dunia itu terkesan kurang menguntungkan gitu, apabila memilih melakukan firman Tuhan secara sempurna, tidak menguntungkan. Kenapa? Karena harus meninggalkan semua hal-hal duniawi teman-teman. Jadi benar-benar tidak menguntungkan. Tapi kita mesti sadar dibanding dengan kekekalan, yang namanya duniawi itu kan cuma 70-80 tahun teman. Ada batas umurnya gitu, ada deadline-nya gitu, ada expire date-nya, ada matinya pada umur 70-80 tahun. Jadi hal-hal duniawi itu yang bisa dinikmati hanya sampai seumur 70-80 tahun. Ya, beda, ya bisa sih gitu. Firman Tuhan nanti mengatakan umur manusia maksimal itu 120 tahun. Dan tinggal terserah kita pengen ambil yang mana gitu. Kalau kita pengen aman, ya ambil yang 70-80 tahun. Tapi kalau kita pengen excuse, mau ambil 120 tahun juga tidak menyalahi. Karena memang firman Tuhan katakan, memang umur manusia itu yang terpanjang itu, yang terlama itu 120 tahun. Tapi kan tetap teman-teman, pengen ambil standar 70-80 tahun atau pengen ambil standar 120 tahun, tetap kan ujungnya kita akan menghadapi kematian teman-teman. Dan itu tidak bisa dihindarkan, pasti mati gitu. Nah, sedangkan kalau kita bandingkan dengan yang namanya alam kekal itu kan tidak berbatas teman-teman. Ya tidak ada batasan 70 tahun atau 80 tahun atau 120 tahun itu seperberapanya, berapa persennya dari kekal. Itu kan nggak bisa dihitung teman. Karena kekal itu tidak ada batas gitu. Nah, ini yang Tuhan maksud itu, apabila kita bisa menjadi keluarga Tuhan di dalam sorga, menjadi tim Tuhan di dalam sorga, di dalam kerajaan Tuhan di dalam surga, ya akan lebih worth it, lebih berguna ya, dan lebih pantas gitu. Kenapa? Karena kita menjadi keluarga Tuhan, kita menjadi tim Tuhan di dalam surga itu untuk selamanya teman-teman, sampai ke alam kekal tadi gitu, gak ada batasnya gitu. Sedangkan kalau kita sukses duniawi misalnya, atau bahagia duniawi, atau kita dapat terpenuhi nafsu-nafsu dunia, kan cuma batasnya 70, 80 atau 120 tahun gitu. Jadi kalau bicara orang-orang yang berpikir dengan pola pikir rohani, ya harusnya berani pilih yang ini teman-teman. Ya karena kita akan menjadi sempurna sehingga mendapat kebaikan yang bisa menjadi keluarga itu dalam surga. Tapi kalau kita bicara menjadi orang baik saja, melakukan firman Tuhan seperti orang kaya, orang muda yang kaya tersebut, ya mereka masuk surga gitu, ya menjadi rakyat jelata di dalam surga, ya gara-gara mempertahankan satu kesuksesan duniawi, kebahagiaan duniawi, pemenuhan nafsu duniawi yang sebatas cuma 70, 80 atau 120. Itu apabila baik loh teman, kategorinya baik. Tapi kalau orang yang jahat teman-teman, orang yang jahat bagi Tuhan itu tidak bisa ada cap di dahinya jahat atau baik gitu. Yang namanya orang jahat itu adalah orang yang tidak melakukan firman Tuhan, yang dianggap melakukan kejahatan dari kacamata Tuhan gitu. Jadi orang jahat itu adalah tidak lihat sadis atau tidak sadisnya. Ya kalau dunia kan melihat orang jahat kan seperti itu. Orang jahat dari versi rohani adalah orang yang tidak melakukan firman Tuhan. Orang yang tidak melakukan firman Tuhan adalah orang yang jahat. Kenapa orang tidak melakukan firman Tuhan? Karena orang tidak mengenal firman Tuhan. Ya kalaupun mengenal firman Tuhan, orang tidak mengerti maksud dari firman Tuhan gitu. Dan kalaupun sudah mengerti firman Tuhan, tapi tidak melakukan firman Tuhan, tetap aja teman-teman kategori adalah orang jahat, orang berdosa, dan ujungnya masuk ke neraka teman-teman. Nah ini kan jangan sampai, ya kalau kita urutkan, kita jangan jadi orang jahat yang tidak melakukan firman Tuhan,
lepas itu orang bisa beragama juga bisa dikategorikan jahat loh teman. Kalau tidak melakukan firman Tuhan gitu. Jadi kuncinya ya untuk dari sisi rohani ya bukan ukurannya beragama atau tidak beragama. Yang diukur itu adalah yang melakukan firman Tuhan gitu, yaitu masuk surga. Yang tidak melakukan firman Tuhan adalah masuk neraka. Bukan tidak jahat atau tidak baik atau jahat gitu. Bukan itu teman. Jadi kembali lagi orang baik yang melakukan firman Tuhan dari pikiran perasaan kehendaknya sendiri manusia ya menghasilkan melakukan firman dengan standar ya logos gitu, dengan standar teori rohani, teologi gitu. Nah itu ya baik dan benar masuk surga. Tapi kalau bicara yang Tuhan ingin sempurna itu melakukan firman Tuhan dengan rancangan kehendak serta pikiran perasaan kehendaknya Tuhan dengan jiwanya Tuhan. Nah itu yang akan sempurna tuh. Itu bedanya gitu aja teman. Jadi apakah kita lebih pilih menjadi rakyat jelata di dalam sorga ya hanya gara-gara hal-hal duniawi yang 70, 80, 120 tahun itu, atau kita lebih berani masuk ke dalam ya pilihan ya untuk menjadi hidup sempurna seperti apa, jadi melakukan firman tapi sesuai dengan pikiran perasaan kehendak Tuhan, di mana kita akan menjadi keluarga Tuhan di dalam surga selamanya gitu, kekal. Nah ini kalau kita hitungan kesininya, seperti saya pribadi juga kadang-kadang iya ya lebih worth it pilih, lebih berguna pilih yang sempurna gitu. Bagaimana hidup sempurna dengan melakukan firman Tuhan sesuai dengan perintah peraturan firman Tuhan, tapi sesuai jiwa Tuhan gitu. Itu kayaknya lebih berani meskipun konsekuensinya meninggalkan hal duniawi. Orang muda yang kaya dalam cerita di kitab Matius itu kan tidak berani teman. Tidak berani meninggalkan harta dunianya karena dia kaya. Itu resikonya menjadi orang yang kaya ya konsekuensinya seperti itu teman. Meskipun ya orang yang tidak kaya pun kadang-kadang juga susah teman-teman. Karena pengen mau berkaya dulu gitu. Penasaran menarikkan diri untuk kaya. Yaitu kembali lagi mesti kita minta ke Tuhan supaya kita diberi pengertian dan beri kekuatan untuk bisa melangkah. Tidak lain ya harus menghidupkan firman Tuhan gitu, harus menghidupkan roh Tuhan di dalam kita sehingga nanti kita bisa mengerti dan mampu melakukan firman Tuhan. Dan karena kita jadi beriman gitu apabila kita punya keberanian untuk melakukan firman Tuhan, karena dasarnya roh Tuhan yang memberi iman kepada kita berani melakukan firman Tuhan. Jadi kuncinya ya ada di firman Tuhan, ya roh Tuhan dan iman kita untuk berani melakukan firman Tuhan. Kitab 2 Korintus pasal 5 ayat 15 teman-teman. Nabi Isa yang diutus Tuhan Allah untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tapi untuk hidup dan bangkit melakukan firman Tuhan oleh karena kematian dan kebangkitannya si Nabi Isa tadi teman-teman. Jadi ini teman-teman, Nabi Isa berkorban itu jangan sampai kita sia-siakan, tidak manfaatkan, kita tidak mengenal firman Tuhan, kita tidak mengerti firman Tuhan, kita tidak melakukan firman, itu perjuangan Nabi Isa yang konyol kalau menurut saya. Jadi kita mesti manfaatkan ini untuk bisa lebih dalam mengenal firman Tuhan, lebih mengerti firman Tuhan, lebih mampu melakukan firman Tuhan. Harusnya seperti itu teman-teman. Pengenalan pengertian akan firman Tuhan membuat kita takut akan Tuhan, sehingga kami tidak bermegah diri karena hal-hal lahiriah, tetapi lebih bermegah dalam hal-hal batiniah, dengan menjadi alat Tuhan melayani pendamaian dunia, dengan memberitakan kebenaran firman Tuhan sebagai utusan-utusan Tuhan Allah gitu, kemanapun juga, dengan cara apapun juga, serta kapanpun juga. Jadi kita itu Tuhan harapkan di fungsi ini teman-teman. Ya bagaimana kita sebagai utusan Tuhan Allah gitu memberitakan kebenaran firman Tuhan Allah kemanapun juga, kemana-mana ya, dengan cara apapun juga, yang berusaha berjuang maksimal untuk dengan memberitakannya harus sebaik mungkin dengan cara bagaimanapun juga, dan juga serta ya kapanpun juga teman-teman, ya harus setiap saat gitu loh. Nah ini pelaku firman yang baik itu seperti ini teman-teman. Nah kalau kita masuk ke ciptaan baru teman-teman, ciptaan baru dan lahir baru, ciptaan baru, makna ciptaan baru dan lahir baru adalah hidup menurut roh, tidak lagi hidup menurut daging. Itu seperti yang dikatakan di kitab Galatia pasal 5 ayat 16 dan 17 teman-teman. Hiduplah oleh roh, maka kamu
tidak akan menuruti keinginan daging gitu. Jadi kalau kita hidup dengan roh, kita itu tidak hidup dengan keinginan daging. Keinginan dagingnya seperti tadi teman-teman, bagaimana mencari kesuksesan duniawi, bagaimana mencari kebahagiaan duniawi, bagaimana mencari pemenuhan hal duniawi. Nah, kadang-kadang caranya juga kalau tidak mengenal-mengerti akan Tuhan, kadang-kadang segala macam cara dihalalkan teman-teman. Semua dihalalkan gitu. Ya untuk mendapatkan target sukses duniawi, untuk mendapatkan kebahagiaan duniawi, untuk mendapatkan hal-hal yang duniawi. Ya kadang-kadang segala hal didapatkan, dilakukan gitu. Nah akhirnya jadi konyol juga teman-teman. Ya jadi akhirnya melanggar gitu, karena segala macam dihalalkan, akhirnya tidak hidup dengan sesuai yang perintah-perintah firman Tuhan, karena semua dihalalkan gitu. Sedangkan banyak sekali hal-hal duniawi yang bertentangan dengan firman Tuhan. Nah ini yang repotnya kalau kita tidak mengenal-mengerti akan firman Tuhan, akhirnya ya hidup jadi melanggar gitu. Niatnya baik, tidak mau melanggar gitu, tapi ya karena tidak mengenal-mengerti akan firman Tuhan, ya akhirnya hidupnya melanggar. Banyak sekali teman orang dunia yang baik hati gitu, orang dunia yang orang berkeyakinan yang baik hati itu jangan-jangan mayoritas gitu, baik gitu, tapi karena tidak mengenal-mengerti firman Tuhan, sehingga mereka tidak mengenal dan mengerti apa yang mereka perbuat itu salah atau tidak salah gitu, karena tidak dengan dasar pengenalan akan firman Tuhan, pengertian akan firman Tuhan. Jadi mereka ya asal hidup seenaknya mereka sendiri, dengan pikiran berdasar kehendak sendiri, dengan rancangan kehendak sendiri gitu, yang lebih berbau duniawi karena hidup di dunia sekitarnya duniawi, semua dunia semua gitu. Ya akhirnya terjebak dengan menjadi orang baik yang tidak bisa sempurna. Ya karena apa? Karena ya mereka berjuang untuk hidup baik, tapi dengan tidak ya sepemikiran dengan perasaan dan kehendak Tuhan gitu. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Itu jadi nah ini yang konyolnya, keinginan daging itu lebih besar daripada keinginan roh. Jadi rohnya yang kalah teman-teman. Nah ini kalau kita tidak bisa kuatkan keinginan roh kita, ya firman Tuhan katakan tidak mungkin gitu, pasti kita melakukan keinginan daging gitu. Jadi memang apa ya, untuk bisa kita hidup melakukan keinginan roh itu yang butuh, kembali lagi teman, kebutuh roh Tuhan ya, untuk bisa menguatkan kita bisa hidup dengan keinginan roh gitu. Tanpa ada roh Tuhan, kita otomatis akan terbawa teman, terbawa ke dalam arus, yaitu karena kitanya juga ada daging, kitanya ada nafsu-nafsu duniawi yang memang Tuhan juga tidak bunuh nafsu-nafsu duniawi kita kok. Tuhan juga tidak bunuh daging kita gitu. Kenapa? Kalau dari sisi rohani, unsur nafsu duniawi dan daging itu adalah proses bagaimana Tuhan bisa meningkatkan level iman kita itu lewat daging kita dan nafsu duniawi kita. Apabila kita dibunuh nafsu duniawinya dan dagingnya, itu nanti Tuhan tidak bisa ya bagaimana mengangkat iman kita lebih tinggi ya, untuk lebih memperdalam pengenalan akan firman Tuhan, yang bagaimana untuk bisa mampu gitu, lebih mampu mengerti firman Tuhan. Itu kalau tanpa daging kita dihidupkan, tanpa nafsu duniawi kita dihidupkan, nggak bisa teman. Ya kita jadi stuck mati gitu. Justru yang Tuhan biarkan saja daging itu masih hidup, sehingga kita jadi setiap saat sampai kita meninggal dunia, sampai memang unsur daging nafsu duniawi kita mati, waktu kita tubuh jiwa mati gitu. Nah itu baru teman, baru gitu. Tapi kan terlambat teman-teman. Sedangkan Tuhan proseskan bagaimana caranya sebelum kematian kita ini, ya bagaimana iman kita itu setinggi mungkin, bagaimana kedalaman pengenalan firman Tuhan itu sedalam mungkin, kemampuan mengerti firman Tuhan itu juga semaksimal mungkin. Jadi Tuhan kan maksimalkan semua gitu ya selama kita hidup, karena waktu kita sudah mengalami kematian itu sudah tidak bisa berubah. Jadi memang daging dan hawa nafsu duniawi itu sengaja Tuhan tidak bunuh dalam kehidupan di dunia ini dengan maksud yang positif itu seperti itu teman. Tapi kalau kita tidak hati-hati, ya kita malah masuk ke dalam ya kelemahan
unsur daging kita dan hawa nafsu kita, teman. Itu yang akan menjeremakan kita masuk menjadi orang-orang dunia atau orang keyakinan pada umumnya. Ya akhirnya ya cuma bisa melakukan kebaikan, masih bagus gitu. Kalau kita nggak hati-hati bisa masuk kejebak ke dalam kejahatan. Orang dunia dan orang berkeyakinan yang baik, teman-teman, itu punya potensi untuk bisa terpleset gitu, jatuh berbuat dosa. Kan sayang, teman, karena tidak mengerti firman Tuhan gitu. Jadi mereka cuma baik dasarnya karena memang adat istiadat diajar baik, dari tradisi juga diajar kebaikan. Ya memang kalau cerita tradisi dan adat istiadat orang-orang tua kita, leluhur kita, memang tidak jahat kok, memang ngajar kebaikan gitu. Tapi ya kembali lagi, kebaikan manusia itu kan sesuai dengan pikiran, perasaan, kehendak dan rancangan kehendak manusia yang terpengaruh oleh hal dunia. Tapi kalau bicara sempurna yang Tuhan inginkan adalah pikiran, perasaan, kehendak Tuhan yang sesuai dengan rancangan kehendak Tuhan, ya memang dengan kekuatan roh Tuhan tadi, teman-teman, sehingga bisa sempurna gitu. Tanpa roh Tuhan ya tidak mungkin masuk dalam kesempurnaan. Jadi mesti hati-hati, teman-teman. Keinginan daging itu kalau kita tidak hati-hati ya akan membuat kita cuma sekedar menjadi manusia baik, dan bahkan bisa punya potensi cenderung untuk jatuh ke dalam kejahatan karena ya tidak pengenalan pengertian akan firman tadi, teman-teman. Di kitab Galatia pasal 5 ayat 18, teman-teman. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat, di mana hidup dengan melakukan hukum Taurat adalah hidup dalam kriteria, hidup dalam kebaikan manusia pada umumnya. Nah ini kalau cerita teman-teman, kalau cerita zaman dulu sebelum Nabi Isa dikorbankan oleh Tuhan Allah gitu bagi kita menebus dosa-dosa kita. Rasanya waktu itu manusia itu tidak semua manusia itu diberi roh Tuhan gitu, teman. Karena banyak teman nabi-nabi di cerita kitab perjanjian lama di Nasrani itu gitu, tidak semua orang diberi roh Tuhan, hanya nabi-nabi gitu, rasul gitu, yang memang Tuhan istimewakan memberikan roh Tuhan kepada mereka gitu. Contoh kayak Nabi Abraham, begitu akrabnya Nabi Abraham dengan roh Tuhan gitu, dengan Tuhan Allah, ya sampai bisa begitu, teman. Begitupun Nabi Ayub gitu. Ya itu kan karena memang kedekatan Nabi Ayub dengan Tuhan gitu, melalui roh Tuhan. Tapi tidak seformal, tidak sebaku zaman sekarang, teman-teman. Periode zaman kita sekarang hidup itu kan sudah ada di kitab perjanjian baru, teman. Kitab perjanjian baru itu ya Nabi Isa, Tuhan Allah itu sudah utus Nabi Isa menebus dosa kita, dan sudah di setiap manusia itu, bukan cuma Nasrani, saya ingat sekali lagi, ya semua manusia itu sudah ada roh Tuhannya, teman-teman. Nah ini yang membedakan cerita di tokoh-tokoh manusia di zaman perjanjian lama itu tidak semua memiliki roh Tuhan di dalam rohnya gitu. Nah sedangkan yang namanya di dalam kitab perjanjian baru ya semua manusia itu sudah ada unsur roh Tuhannya. Tinggal masalahnya si manusia itu tahu tidak kenal tidak bahwa ada roh Tuhan ya yang Tuhan sudah berikan kepada kita semua manusia gitu. Nah itu kadang-kadang nggak tahu, teman. Jangankan roh Tuhan gitu, jangankan roh Tuhan, yang namanya manusia mengenal di dalam dirinya ada roh aja juga belum tentu mengerti, teman-teman. Yang umumnya itu orang tahu itu di dunia itu ya cuma jiwa dan raga, teman-teman. Jiwa ya jiwa, raga ya tubuh gitu. Jadi cuma tahu tubuh dan jiwa saja gitu. Kalau manusia cuma tahunya tubuh dan jiwa, itu yang mesti hati-hati, teman. Tidak beda dengan binatang, teman. Binatang juga ada tubuh dan jiwanya gitu. Jadi kita ini manusia itu benar-benar makhluk yang sempurna, yang beda sendiri, teman-teman. Tidak bisa disamakan gitu. Jadi kembali lagi, teman-teman, apabila kita hidup tanpa roh Tuhan, ya mungkin kembali lagi kita bisa menjadi orang baik gitu. Ya apabila dengan standar ya kebaikan manusia pada umumnya, bukan standarnya Tuhan gitu. Nah ini kembali lagi, jadi kalau kita mau benar-benar maksimal gitu ya menjadi anak-anak Tuhan atau tim Tuhan di dalam surga, apabila kita percaya dan berniat untuk bisa mendapatkan itu privilege itu, keistimewaan itu yang dari Tuhan gitu, bukan cuma sekedar menjadi rakyat jelata di dalam surga gitu.
ya satu-satunya ya kita harus melakukan kebaikan itu sesuai dengan pikiran perasaan kehendak Tuhan, sesuai dengan rancangan kehendak Tuhan, sesuai dengan jiwa Tuhan gitu. Nah, kalau tidak bisa cara lainnya, kita harus bisa menghidupkan roh Tuhan ya supaya kita bisa melakukan firman Tuhan sesuai dengan ya tadi pikiran perasaan kehendak Tuhan, dengan jiwa Tuhan, dan sesuai rancangan dan kehendak Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan rancangan untuk kita di kekal tadi, teman-teman. Jadi beda, teman-teman, apabila Tuhan ingin kita istilahnya dengan parameter hidup kekal, sedangkan dunia mengharapkan kita hidup dengan parameter ya hidup fana gitu, hidup sementara di dunia ini, yang Tuhan katakan cuma menumpang aja gitu. Ini dunia ini adalah bukan rumah tetap kita ada di surga. Dunia itu adalah tempat kita diproses gitu untuk bisa menentukan posisi kita di dalam surga itu di mana. Yang bisa di neraka, bisa di surga. Nah tadi di surga itu bisa menjadi rakyat jelata dalam surga, atau bisa juga menjadi timnya Tuhan di dalam surga, ya keluarganya Tuhan dalam surga gitu. Hidup dengan dipimpin roh adalah di atas hidup sebagai pelaku firman Tuhan yang hanya sesuai teori rohani atau logos dengan jiwa kita sendiri gitu. Jadi saya udah jelaskan bahwa kalau kita hidup dengan dipimpin oleh roh adalah di atas hidup sebagai pelaku. Jadi kalau kita hidup dipimpin oleh roh, ya kita tidak cuma bisa berhenti di menjadi orang baik, teman-teman. Ya, orang baik tidak hanya berhenti sebagai rakyat jelata di dalam surga gitu. Tapi apabila kita hidup dengan roh, kemungkinan besar kita bisa masuk ke dalam rancangan kehendak Tuhan, yang kita akan menjadi keluarga Tuhan, jadi tim Tuhan di dalam kerajaan surga, di dalam surga gitu. Itu, teman-teman, apabila kita hidup dipimpin oleh roh. Tapi kalau tidak dipimpin oleh roh, ya hidup sebagai pelaku firman Tuhan yang hanya ya sesuai teori rohani atau logos saja, ya dengan jiwa kita sendiri, ya di mana efeknya, dampaknya ya akan masuk menjadi rakyat jelata di dalam surga, teman-teman. Tetapi hidup yang dipimpin roh adalah hidup melakukan firman dengan libatkan jiwa Tuhan. Ya maka ya firman Tuhan menjadi rema. Nah, orang-orang yang menghidupkan firman Tuhan menjadi rema, ya berarti dengan cara menghidupkan roh Tuhan, yaitu otomatis, teman-teman, akan menjadi sempurna, teman-teman. Nah, konsekuensi melakukan firman Tuhan dengan sempurna itu ya kembali lagi, teman-teman, akan menjadi bukan cuma sekedar rakyat jelata dalam surga, tapi akan menjadi keluarga Tuhan di dalam surga. Nah, ini tinggal kembali, pilihannya ada di kita sendiri, teman-teman. Ya kita mau percaya mau sampai seberapa dalam, ya kita mau taat mau sampai seberapa, kita benar-benar pasrah terhadap Tuhan mau seberapa, kita mengasihi Tuhan itu mau seberapa gitu. Yaitu kembali ke kita masing-masing, teman. Meskipun kalau teman, kalau kadang-kadang buat saya pribadi, apa sih umur bagi teman-teman saya yang sudah rata-rata di atas 55 tahun, teman-teman, itu kematian itu sudah dekat sekali, teman-teman. Kalau memang parameternya 70-80 tahun, teman-teman. Kecuali kalau kita terlalu meyakini, mengimani gitu ya, bahwa umur kita sampai 120 tahun. Ya mestinya kalau 120 tahun masih agak panjang, teman-teman. Seperti contohnya Nabi Kaleb gitu ya. Nabi Kaleb di mana waktu umur 85 dia masih berpikir dengan yakinnya bahwa ya dia itu kekuatannya masih seperti umur 40 gitu. Nah itu ceritanya lain, itu kan kembali adanya di kita sendiri gitu, di dalam iman kita bagaimana gitu. Mungkin nggak untuk bisa menjadi Nabi Kaleb? Ya mungkin aja, teman-teman, bukan tidak mungkin, mungkin saja. Memang ceritanya bukan, kalau kita percaya firman Tuhan ya kita harus percaya ada cerita Nabi Kaleb seperti itu gitu. Tapi kalau kita bicara secara umum, teman-teman, umum manusia gitu. Ya, umum manusia itu yang dikatakan mau diambil parameternya 120 tahun, atau lebih bijak kalau ngambil ukurannya jangan 120 tapi 70-80 tahun aja gitu.
Menurut saya yang paling bijak ya 70-80 tahun. Nah waktu kita mengambil parameter 70-80 tahun, bagi yang sudah usia pensiun duniawi yang umur 55 tahun, itu sisa umur tinggal 15 sampai 25 tahun teman. Kalau tidak hati-hati teman-teman, kita bisa-bisa tidak bisa mendapatkan keselamatan yang Tuhan inginkan. Ya apakah kita yakin dengan sisa waktu 15 tahun, 25 tahun kita bisa berubah gitu teman. Kalau masalah berubah tinggal 15-25 tahun teman, karena baru sadar umur 55, di atas 55 sampai 70-80 tahun. Kalau masalah posisi dalam surga itu ada firman yang menjamin teman. Firman yang menjamin itu adalah yang terakhir pun bisa menjadi terdahulu, yang terdahulu pun bisa menjadi akhir. Jadi teman-teman gak usah khawatir yang umur 55 itu mencari Tuhan baru, mencari Tuhan pun gak ada masalah gitu. Ya mencari Tuhan meskipun terakhir mencari Tuhannya, tapi firman Tuhan yang menjamin bisa menjadi terdahulu. Sebaliknya teman-teman orang-orang yang beragama, yang berkeyakinan, yang sudah ikut Tuhan dari umur 15 tahun, kalau parameternya 55, mereka sudah 40 tahun teman-teman. 40 tahun bersama Tuhan gitu, menganggap sudah bersama Tuhan. Tapi kalau cuma hanya beragama, tidak mengenal firman Tuhan, tidak mengerti firman Tuhan, dan tidak melakukan firman Tuhan, orang yang sudah dari umur 15 pun tidak ada gunanya teman. 40 tahun itu sia-sia terbakar begitu saja gitu. Bisa-bisa kalah sama orang yang baru terima Tuhan waktu umur 55 teman, atau lebih tua dari 55, dibanding terima Tuhan waktu umur 15 karena tidak mengenal firman Tuhan, tidak mengerti firman Tuhan dan tidak melakukan firman Tuhan. Beda sama orang yang sudah terima Tuhannya tua gitu, 55 tahun ke atas, tapi ya yang mencari Tuhan dan memang langsung belajar mengenal untuk maksimal, mengerti maksimal dan melakukan maksimal itu. Nah itu lebih baik daripada orang-orang yang dari umur 15 sudah terima Tuhan tapi tidak mengenal firman Tuhan, tidak mengerti firman Tuhan dan tidak melakukan firman Tuhan. Jadi teman-teman yang sudah 55 jangan putus asa teman. Ayo berjuang untuk bisa maksimal supaya bisa yang terakhir menjadi terdahulu. Oke teman-teman, see you, bye-bye.